Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala yang selalu hadir di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqibul Iman. Kali ini sebagaimana Jamani mau menghadirkan yaitu sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dari para habaib. Dan kali ini menerangkan bagaimana secara detail dan merinci. Mari kita simak bersama-sama. Sebagaimana peran seorang habaib itu memiliki peran di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka dengan ilmu agamanya yang beliau miliki untuk sebagaimana mengobarkan kesemangatan perjuangan membela tanah air dan serta terlibat langsung dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Para habaib itu mendirikan majelis-majelis ilmu dan aktif dalam pergerakan atau berjuang melawan penjajahan Belanda di saat itu. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, berikut ini habaib yang memiliki peran dalam yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Al-Habib Asyid Ali Kuitang. Yang ke-1 Al-Habib Said Ali Kuitang. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Habib Ali bin Said Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali lahir di Kuitang, Batavia, 20 April tahun 1870 Masehi. Dari pasangan Said Abdurrahman bin Said Abdullah Al-Habsyi dan Umi Salmah. Ayahnya adalah seorang ulama dan da'i dari keturunan yaitu Arab yang sebagaimana golongan habaib atau said atau sarif atau dari dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya merupakan putri ulama besar Betawi dari Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pemirsa Jamani, pada usia 11 tahun, Habib Ali ditinggal oleh orang tuanya, yaitu wafat. Beliau saat itu masih kecil. Kemudian beliau dikirim ke Hadramut untuk belajar ilmu agama Islam. Beliau langsung dibimbing oleh yaitu ulama-ulama besar, ulama-ulama yang masyhur, ya di antaranya yaitu Shahibul Maulid Al-Habib Asyid Ali bin Said Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, dan Syekh Hasan bin Awad. Beliau-beliau dari Yaman. Al-Habib As-Said Ali memperdalam lagi ilmunya beliau yaitu di Mekah, Madinah, dan Arab Saudi. Ia berguru kepada Al-Habib As-Said Muhammad bin Said Husain Al-Habsyi. Beliau mufti Mekah di saat itu. Kemudian Said Abu Bakar Al-Bakri Sato Az-Dimyati. Kemudian ke Syekh Muhammad Said Basail dan Syekh Umar Hamdan. Setelah kembali ke tanah air, Habib Ali membangun masjid, yaitu Masjid Ar-Riyad, dan Madrasah Unwanul Falah di Kuitang.
ia juga mendirikan majelis taklim yang kemudian dikenal dengan nama Majelis Taklim Kuitang. Dari situlah Al-Habib Asy-Syaikh Ali juga disebut sebagai yaitu pelopor Majelis Taklim di Indonesia. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, Habib Ali yang juga turut mengobarkan semangat anti penjajahan, kemudian dimintai pendapat oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno terkait hari dan waktu yang tepat untuk membacakan yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah merdeka. Habib Ali juga ikut mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam pertama di Indonesia, yaitu Partai Syarikat Islam. Habib Ali wafat di Jakarta pada 10 Oktober 1968 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ulama yang dikenal dengan Said Idrus bin Said Salim Al-Jufri atau guru tua ini lahir di Hadramut pada tanggal 15 Maret tahun 1892 Masehi. Dia merupakan putra keempat dari 6 bersaudara, yaitu pasangan Al-Habib Asy-Syaikh Salim bin Said Alwi dan Syarifah Nur Al-Jufri. Habib Idrus merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah di bidang pendidikan agama Islam. Ia juga mendirikan lembaga pendidikan yaitu Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam buku Perguruan Islam Al-Khairat dari masa ke masa yang disusun pengurus besar Al-Khairat, Habib Idrus datang ke Indonesia pada umur 17 tahun bersama ayahnya. Tujuannya untuk mengunjungi yaitu sanak saudara, famili yang berada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kunjungan keduanya ke Indonesia pada tahun 1922 Masehi erat kaitan dengan yaitu sikap dan perlawanan terhadap imperialis Inggris di Hadramut. Sejak saat itu dia menetap dan berkiprah untuk umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Al-Khairat yang didirikan selain sebagai media dakwah Islam juga menjadi pusat doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Habib Idrus wafat di Palu pada tanggal 22 Desember tahun 1969 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Habib Asy-Syaikh Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan lahir di Surabaya 7 September 1906 Masehi dari pasangan Al-Habib Asy-Syaikh Ahmad bin Said Husain dan Syarifah Mujnah binti Said Ali. Lahir dari keluarga ulama dan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Habib Salim sudah mendapatkan pelajaran agama
sejak kecil. Ia menimba ilmu dari sekitar yaitu 400-an para ulama, baik langsung maupun surat menyurat. Habib Salim juga kerap bepergian ke pelosok untuk menimba ilmu atau untuk berdakwah. Selain mengajarkan ilmu kepada masyarakat, Habib Salim juga merupakan tokoh perjuangan yang berpengaruh bersama Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Ali Al-Attas Bungur. Ia kerap mengeluarkan kritikan serta fatwa tegas tentang anti penjajahan. Akibat fatwa-fatwanya beliau, Habib Salim pernah ditangkap di masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Habib Salim wafat di Jakarta 1 Juni tahun 1969 Masehi. Berikutnya yaitu yang keempat, Al-Habib Syekh Al-Attas. Habib Syekh Al-Attas merupakan putra Habib Salim bin Said Umar bin Said Syekh Al-Attas yang lahir di Hadramut, Yaman pada tahun 1891 Masehi. Saat usia 7 tahun, ia berguru kepada Al-Habib Asy-Syaikh Abdullah bin Syed Alwi Al-Attas yang merupakan ulama besar yang kelahiran di Cirebon, Jawa Barat. Habib Syekh belajar sepanjang siang dan malam, kecuali di hari Jumat. Di Masjid Bangalawi yang didirikan oleh Al-Habib Abdullah, bahkan ia tinggal di masjid tersebut untuk mendapatkan bimbingan langsung dalam berbagai hal, terutama terkait yaitu kemuliaan pribadi. Pada usia 12 tahun, Al-Habib Syekh telah menjadi seorang tahfidul Quran. Di usia 27 tahun, Habib Syekh berkunjung ke Indonesia, tepatnya yaitu di Tegal, Jawa Tengah. Ya, kemudian beliau menjalin silaturahmi dengan para ulama-ulama sesepuh yang ada dan pembesar-pembesar setempat, serta tokoh-tokoh Alawiyin yang ketika itu sudah banyak bermukim di Indonesia. Dari silaturahmi yang dijalin itu, Al-Habib Syekh menjadi mengetahui situasi dan kondisi di Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda. Ia pun akhirnya ikut dalam berjuang melalui jalur dakwah sambil berniaga. Habib Syekh berusaha mendorong dan menggalang kebersamaan dan kerukunan di antara kaum muslimin dalam bingkai roh kemanusiaan. Habib Syekh Al-Attas wafat di Jawa Barat 1 Juli 1978 Masehi. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sebagaimana sejarah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW atau zuriyah Nabi, yaitu para habaib yang di Indonesia yang ikut berjuang
yaitu melawan penjajah, yaitu Belanda di saat itu, juga Jepang di saat itu, demi untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan keterangan ini menjadikan kemanfaatan, keberkatan bagi kita semua, fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.